Bismillahirrahmanirrahim. Tahlil tidak pernah dilakukan pada misalnya dicampurnya antar sesuatu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Ya, pantas saja mereka pencinta amalan TBC, khususnya bid'ah, selalu gagal paham, tidak paham yang dimaksud sabda Nabi, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalah finnar. Karena panutan mereka sendiri, ulama mereka sendiri memahaminya seperti yang dipahami oleh Buya Yahya tadi, sobat-sobat. Jadi wajar kalau pengikut-pengikutnya pemahamannya juga sama seperti
panutan mereka, seperti ulama mereka. Ya, ya memang benar yang disampaikan oleh Buya Yahya. Ya, syariat itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Ada yang dikatakan Nabi. Ya, sunnah qauliyah. Ada yang dikerjakan Nabi, sunnah fi'liyah. Bahkan ada yang diamnya Nabi, sunnah takriri. Itu benar. Nah, tetapi kenapa Buya Yahya mengatakan yang bertanya tahlilan tidak dilakukan Nabi itu berlebihan, tetapi bertentangan tidak dengan ajaran Nabi. Jadi maksud dari Buya Yahya ini, ya, apakah tahlilan itu bertentangan dengan ajaran Nabi? Pertanyaannya, pernahkah Nabi mengajarkan tahlilan ketika ada yang meninggal? Ini pertanyaannya. Ya. Kalau Buya Yahya memberikan kaidah, memberikan alasan, ya, bertentangan tidak dengan ajaran Nabi. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi pernah mengajarkan tahlilan ketika ada yang meninggal? Jawabannya tidak ada. Ya. Nah, jadi alasan, kaidah atau argumentasi yang disampaikan oleh Buya Yahya itu tidak menemukan bukti. Tidak ada penguatan. Tidak ada bukti ilmiahnya. Bahkan dia menambahkan, ya, kalau yang tidak dilakukan Nabi, yang tidak ada di zaman Nabi, ya, itu bid'ah, akan banyaknya bid'ah dan akan banyaknya yang masuk neraka. Karena katanya Nabi tidak memisahkan. Ketika Nabi bersabda tidak memisahkan masalah dunia atau masalah ibadah. Ini kan ya bagaimana ya cara berpikirnya, logikanya bagaimana? Ya, Nabi itu diutus untuk menyampaikan risalah agama. Menyampaikan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan agama. Bukan yang berhubungan dengan masalah dunia. Karena masalah dunia ini ya terus berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tetapi masalah agama ini sudah selesai. Agama ini sudah sempurna. Sejak Allah menurunkan surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini sudah kusempurnakan agamamu untukmu. Kucukupkan atas kamu nikmatku dan aku redo Islam menjadi agamamu. Setelah itu Nabi diwafatkan. Artinya tugas Nabi ini selesai. Agama ini selesai. Ibadah-ibadah yang harus kita lakukan selesai. Tidak ada penambahan dan pengurangan Nabi. Nabi juga sudah mengatakan, apa yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah kusampaikan. Apa-apa yang akan menjauhkan dirimu dari Allah sudah kusampaikan.
Jadi tidak ada celah sekecil apapun untuk membuat ibadah yang baru. Nah, dan Nabi juga pernah bersabda tentang masalah dunia. Dengan sabdanya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Asbabul wurud ucapan Nabi ini ketika sahabat bertanya tentang bagaimana menanam kurma supaya tumbuh subur dan buahnya banyak. Nabi memberikan bagaimana caranya dan dilakukan oleh sahabat. Dan ternyata setelah dilakukan apa yang dikatakan oleh Nabi, pohon kurma tersebut ya tumbuhnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Maka Nabi kemudian berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya. Nah, ini urusan dunia itu diserahkan kepada umatnya. Tetapi urusan ibadah itu adalah hak prerogatif daripada Nabi. Tidak kepada yang lain. Sobat-sobat. Kemudian beliau mencontohkan ya Umar yang di zamannya yang memerintahkan sholat tarawih berjamaah. Memberi contoh Utsman yang azan 2 kali ketika sholat Jumat. Dan 2 hal ini dijadikan pembelaan untuk menguatkan ya bid'ah yang mereka lakukan. Sobat-sobat, mengenai 2 sahabat Umar dan Utsman yang dianggap oleh Buya Yahya melakukan bid'ah, itu sebenarnya ya bukan bid'ah, karena dua sahabat tersebut sudah mendapat rekomendasi daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi mengatakan, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapakah khulafaur rasyidin? Yaitu sahabat 4 yang utama, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah, keempat sahabat ini sudah mendapat rekomendasi dari Nabi Muhammad, dan kita diperintahkan untuk mengikuti keempat sahabat tersebut. Artinya, ya, Nabi sudah yakin bahwa keempat sahabat itu tidak akan melakukan yang menyelisihi sunnah beliau. Nah, jadi alasan atau argumentasi sahabat untuk melegalkan amalan bid'ah pun juga gugur. Sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, itulah ya. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.